Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Didik Petani Pemula. Oke bos, bagaimana kabarnya? Nah, hari ini terkhusus kita bikinkan video karena banyak teman-teman yang request ya bikin video lagi Cak di lahan kering ataupun di lahan basah. Nah, posisi kita hari ini ada di lahan kering bosku. Nanti sekalian kita jawab untuk pertanyaan teman-teman. Pertanyaan kemarin yang tanya di lahan kering gimana Cak, apakah keluar bunga atau gimana. Nah, nanti akan kita update bos. Nah, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang masih setia di channel Cak Didik Petani Pemula yang masih nunggu bos ya. Jadi kita memang kurang update dan kurang ada waktu untuk editing video, dan hari ini alhamdulillah ada sedikit waktu longgar. Nah, aktivitas kita pada pagi hari ini bos ya, kita lakukan pemupukan susulan untuk tanaman jeruk yang baru kita tanam tahun lalu ya. Nah, ini bos. Nah, untuk menu-menu pupuknya sudah pernah kita bikin video ya. Untuk menu pupuknya relatif sama. Yang penting kita pakai NPK, kemudian kita pakai KSP ya, fosfat, kemudian kita juga pakai ZA, dan yang merah itu kita pakai kalium ya, kita pakai NK. Karena tanaman jeruk ini baru saja selesai baru masa-masa pertumbuhan, jadi kita pupuknya agak rutin. Ini kita pupuk kurang lebih masih 1,5 bulan yang lalu kita lakukan pemupukan. Hari ini kita kasih pupuk susulan. Kalau biasanya kita pupuk itu 2 bulan sekali untuk yang sudah produksi bos ya. Nah, kondisinya semacam ini bos. Untuk varietas siam madu di lahan kering yang masih baru saja tanam ini sudah memunculkan tunas lagi. Nah, kita fokusnya ke pertumbuhan aja, jadi kita sering-sering lakukan pemupukan dan juga penyemprotan. Nah, untuk kemarin video yang kita bikin video live ya, kita aktivitasnya penyemprotan. Jadi untuk penyemprotan atau pengendalian hama dan penyakit di musim hujan kita tekankan lebih untuk penggunaan fungisida. Nah, untuk teman-teman yang mengeluh daun-daun jeruknya terserang jamur, jadi kita pakai fungisida kemarin, pakai yang kontak dan juga sistemik. Nah, untuk yang masa-masa pertumbuhan ini kita pakainya yang kontak dulu bos ya, tidak kita campur dengan sistemik dulu. Kita kemarin pakai karena dulu kita pakai mancozeb, ternyata masih terserang jamur di daun dan juga ruas-ruas dalam. Jadi untuk mancozebnya kita rolling dengan menggunakan bahan aktif klorotalonil. Nah, hasilnya kayak gini bos. Nah, untuk hama yang menyerang sudah relatif bisa tertangani bos. Kutu trip juga sudah tidak terlalu ganas ya menyerang. Nah, ini udah muncul-muncul bunga juga. Jadi untuk perawatan jeruk di usia muda kita cukup lakukan pemupukan rutin, kemudian penyemprotan rutin, pembersihan lahan juga rutin, dan juga ini bos, kita sering-sering lakukan pruning buahnya sebelum dia siap untuk melakukan produksi ya. Nah, kemarin sudah kita buang buah-buah seperti ini. Nah, kita pruning ya buah-buahnya seperti ini. Nah, ini bekasnya bos. Ini bukan karena rontok, ini memang kita buang kemarin bos, karena dia belum siap untuk berbuah. Nah, ini usianya 1 tahun bos ya, pasca tanam. Jadi musim hujan tahun kemarin baru kita tanam. Oke, ini untuk varietas siam madu yang awal tanam. Ini tingginya sekitar 2 meter masihan bos. Ada yang sudah menjulur tinggi hampir 3 meter. Oke, kita update yang sudah produksi. Menjawab teman-teman kemarin ya, pertanyaan teman-teman kemarin, gimana untuk lahan kering, apakah memunculkan bunga gitu. Oke, kita pindah ke sebelah bos. Nah, kita pindah lahan di yang siam madu yang sudah produksi bos. Nah, seperti ini kondisinya. Ini ada beberapa buah seperti ini. Nah, yang tadi sebelah sana bos, yang baru tanam.
Nah, untuk ukuran buahnya alhamdulillah sudah mulai sebesar kelereng ya, agak besar dikit. Ini juga ada yang baru tanam seperti ini. Ini beberapa memang kemarin sempat kita bongkar karena di bawah ini ya, bawah banyak ini ya kayu-kayu atau pohon-pohon yang tinggi, jadi kemarin banyak yang terserang kutu sisik, jadi ada sebagian kita bongkar, ada yang kita potong aja. Nah ini bos kondisinya bos. Jadi teman-teman kemarin yang tanya apakah memunculkan bunga, alhamdulillah buahnya sudah sebesar ini. Nah, mudah-mudahan aja nutut bos, mudah-mudahan aja. Kalau tahun kemarin memang musim hujannya pendek ya, untuk musim kemaraunya panjang, jadi tanaman jeruk ini kemarin buahnya tidak bisa besar ukurannya, jadi banyak sekali tanaman jeruk di lahan kering yang mengalami stres, kemudian tidak berbuah gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk di lahan ini sudah lumayan buahnya. Nah, PR kita tinggal ini bos ya, pembersihan lahan. Nah, ini sebagian yang masih masa pertumbuhan kita kasih pupuk juga. Untuk yang produksi nanti menyusul bos, kita potong dulu rumputnya, baru kita kasih pupuk susulan. Wah, rumputnya bos, rumputnya kayak gini. Nah ini bos, masih tumbuh tunas terus. Nah kalau di varietas madu yang sudah produksi seperti ini, kita juga sudah mulai masuk di penyemprotan pakai fungisida yang sistemik, yang pakai ZPT ya. Biasanya kita pakai bahan aktif difenoconazole. Nah kalau yang belum produksi tadi kita pakai yang kontak. Kalaupun kita pakai yang sistemik, kita pakainya yang non ZPT. Biasanya kita pakai bahan aktifnya carbendazim. Nah caranya gimana kalau penyemprotannya bebarengan? Jadi kita semprot yang ini dulu ya, yang belum siap produksi dulu, yang awal tanam itu kita semprot dulu, funginya pakai yang kontak. Kemudian kita penyemprotan kedua baru kita tambah dengan fungisida yang berbahan aktif difenoconazole. Nah, salah satu fungsi dari fungisida berbahan aktif difenoconazole yang fluticasol, salah satu fungsinya adalah menekan pertumbuhan vegetatif supaya dia cepat masuk ke pertumbuhan generatif. Jadi untuk tunas-tunasnya sudah mulai terhambat, dia nutrisinya akan fokusnya ke daun dan ke buah. Nah, jadi tidak heran kalau teman-teman misalnya penyemprotan pakai fungisida yang berbahan aktif difenoconazole, biasanya daunnya akan cepat hijau seperti ini bos ya, hijaunya hijau gelap tebal seperti ini, dan buah-buahnya insya Allah akan cepat membesar gitu. Nah ini kondisi lahan kita bos ya, di lahan kering. Ketinggian ini kurang lebih 800 sampai 900 mdpl ya, meter di atas permukaan laut. Nah ini sudah muncul tunas, berapa ya, juga membawa bunga. Jadi untuk jeruk siam madu di dataran tinggi itu bos ya, biasanya berbeda dengan di dataran rendah. Kulitnya biasanya lebih tebal, kemudian corak warnanya itu lebih menggoda, lebih jereng gitu ya. Kalau dia oranye itu mateng gitu, oranye mateng gitu bos. Jadi dia akan lebih tebal juga, ketahanannya juga lebih tahan
terhadap cuaca karena dia sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau cuaca yang cukup ekstrim gitu bos. Nah untuk insektisida kita kemarin cuma gunakan satu insektisida saja, cuman berbahan aktif double ya. Kita pakai kemarin bahan aktif klorpirifos dan juga si permetrin, satu insektisida dengan dua bahan aktif atau double bahan aktif. Nah ini trik penghematan buat kita bos ya. Jadi untuk musim hujan ini hama tidak terlalu berpengaruh. Yang lebih riskan itu adalah dari penyakit jamur dan juga bakteri. Jadi kemarin kita pakai fungisidanya double, berbahan aktif difenokonazol dan juga klorotalonil. Kemudian untuk insektisidanya kita gunakan satu insektisida tapi dengan dua bahan aktif, yaitu klorpirifos dan juga si permetrin gitu bos. Nah silakan untuk teman-teman update juga di kolom komentar kondisi dari tanaman jeruknya baik di lahan kering ataupun lahan basah seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa konsultasi di kolom komentar bos ya. Kalau ada pertanyaan ataupun keluhan-keluhan yang lain bisa ditulis di kolom komentar, mudah-mudahan saja kita bisa jawab dan juga bisa jadi pencerahan untuk teman-teman semuanya. Saya doakan juga teman-teman untuk pertanian jeruknya di tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Mudah-mudahan tetap teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Sekian dulu video singkat dari saya, update terkini dari lahan kering. Insya Allah nanti kita akan pindah ke lahan basah, mudah-mudahan ada waktu untuk kita editing video juga bos. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya awal sampai akhir. Semoga bermanfaat terutama untuk dulur-dulur tani jeruk dimanapun berada. Tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.